Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat podcast semuanya. Selamat berpuasa juga buat semua dan teman-teman. Alhamdulillah pada hari ini kita podcast Sabah Open Mind kedatangan tamu istimewa nih, masih muda tapi prestasinya luar biasa juga dan sudah ngurusin banyak orang. Amin. Itu tuh luar biasanya. Sebab kalau hebat sendirian nggak hebat sebetulnya. Tapi kalau dia udah hebat, menyebatkan banyak orang itu hebat, luar biasa. Selamat datang nih Mas Dedi. Ya Pak, selamat datang. Iya. Alhamdulillah kita kedatangan Mas Dedi, Ketua Kopti Serang ya. Banten. Kopti Banten. Yang alhamdulillah sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan di Open Mind Sabah Podcast ini bisa berbagi lah, sharing tentang pengalaman pribadi, pengalaman menjalankan Kopti, aktif di partai juga. Wah, luar biasa. Ini dulu sekjennya Aptilindo itu Dede Rohana itu. Oh iya betul. juga gitu kan. Iya. Ya mungkin sedikit banyak saya baca profilnya ya. Beliau itu banyak organisasi yang dipegang. Masih muda, umur berapa Mas? Umur 32. 32. Waduh, saya pengen balik lagi. Saya 50 masalahnya. Bisa Pak, bisa. Semangatnya lah. Iya, 32 tapi udah pegang banyak jabatan, udah kontribusinya luar biasa gitu kan. Kalau kan dalam hidup itu sebetulnya katanya paling utama itu bagaimana kita bisa berkontribusi, ya kan, bukan hanya hidup untuk kita. Makanya kata kami katanya holidnas ya, sebaik-baik manusia bermanfaat bagi dia. Ya, mungkin Mas Redi, selamat datang di podcast Sabah ya. Terima kasih. Alhamdulillah kita selama Ramadan ini banyak melakukan kegiatan ya, didukung oleh IPI dan Aptilindo Banten. Selain tausiah, kita lewat podcast Sabah ada 3 ustadz, kemudian ada takjil 15.000 yang kita ini, kemudian ada juga santunan gitu kan. Dan ya bentuk kebersamaan aja lah sebetulnya. Lahir di mana nih Mas? Lahir di Serang. Serang, asli Serang ya? Asli Serang. Asli Serang ya. 32 tahun berarti tahun berapa lah? Tahun 88 sekarang ketiga. 88, saya 71. Jadi kalau melihat yang muda jadi pengen muda lagi. Iya. Anak berapa Mas? Anak alhamdulillah 2 Pak. 2 ya? 2. Ya istri? Istri. Satu aja ya. Amin mudah-mudahan. Amin. Ini organisasi pengalaman kerja di Bensi Pasindo ya. 2011 kepala area PTBCA Finance marketingnya Widayantur juga ya. Jadi sebelum pegang ini kerja dulu ya. Cari pengalaman itu bisa lebih explore untuk kegiatan pribadi ya. Kemudian organisasi Ketua Kopti ya, Ketua Kopti Banten Koperasi Tahu Tempe Indonesia Provinsi Banten 2020-2024. Kemudian Ketua Koperasi Tani dan Nelayan. Wah, luar biasa juga nih Koptan. Kayaknya perlu diajak-ajak juga nih dengan kata Tani dan Nelayan nih. Siap. Ketua Bidang Kebudayaan dan Pariwisata LPKS 2019-2003, Sekretaris Pencaksilat Bandung. Kemudian Sekretaris Perkumpulan Talas Bening. Bening Indonesia ini apa nih? Talas Bening itu komoditi baru yang dipanen. Oh gitu. Talas. Iya. Peminatnya luar negeri. Oh gitu. Oh, di Pandeglang ya? Di Pandeglang. Oh, iya. Asli Pandeglang. Alhamdulillah ya. Mas, saya dengar dulu pernah jualan oncom ya SMP ya sama tahu ya? Betul. Oke, sekarang kok jadi ini ya? Sekarang jadi pegang Kopti gitu ya? Apa ada
ada dalam hukum law of attraction lah, hukum ketertarikan itu katanya ya ada kalau di buku The Secret itu, apabila kita ini gitu kan menyenangi sesuatu, suatu saat itulah yang kita pegang gitu. Amin. Allah akan mengatakan itu. Ya, bisa diceritakan nih masa kecil Mas Redi nih pada saat itu saya lihat, wah udah jualan SMP, udah berusaha mandiri gitu kan. Jadi tempaan itu yang menjadikan Mas sekarang ini beratas. Iya, silakan. Jadi dulu Pak, keluarga kita kan keluarga yang pas-pas, Ya. keluarga pedagang, orang Tapi tua. kalau pedagang nggak pas-pasan biasanya. Kita katanya ke kaki lima lah Gitu ya, ya. kaki lima. Dari situlah orang tua mendidik kita untuk gimana caranya mendapatkan uang sendiri. Nah, iya. Dari SMP sebetulnya udah jualan, dagang kue Pak, keliling. SMA sampai kuliah itu barulah dari SMA itu kita mulai bikin produksi oncom. Oh itu ya. Karena Dari di SMA, SMP SMP. sampai SMA. Jadi kan produksi sendiri nih. produksi sendiri Pak. Mas luar biasa. Produksi sendiri itu capeknya Pak. Kalau oncom itu sama kayak toge ya. Ah, Dari pagi sampai sore kita pantengin terus. untuk Kayak lagi rawat bayi. dia tontongi aja ya. Betul Pak. Ah iya. Karena setiap beberapa jam sekali kita lihat presannya udah habis belum air ya. Karena kalau nggak kering banget kurang bagus oncom. Oh, gitu. Dari mulai ambil sendiri, jual sendiri ke pasar rawa Jadi semua dilakukan sendiri ya. sendiri Pak. Jadi ya. Tapi memang memulai usaha yang seperti itu. Harus kita ngalami sendiri gitu. Nah, saya sebelum orang melihatnya, oh sekarang ketua TV. Padahal di track recordnya itu udah ilmu Inggris. Saya jualan di pasar becek gitu kan. Jadi garam pasar-pasar becek ya, kerupuk, pengalaman lah kayak gitu. Betul Pak. Iya. Semoga bisa ngikutin jejaknya Pak Ketua. Enggak, kalau kita harus lebih besar lah. Amin. Saya masih kecil masalahnya. Wah, Badannya aja ya. Jadi selain itu dari SMA ya. dari SMP Pak. Kalau SMP. tahu itu baru dari SMA. Jualan kaki lima juga, fried chicken. Dulu kan belum terlalu booming fried chicken, saya udah jual. Iya. Tahu Sumedang kita jual. Mas sebelum terlalu jauh ke ini, sebetulnya apa sih tujuan hidup Mas? Saya lihat itu kan sekarang banyak negang nih. Betul. Iya kan, kemarin saya jujur aja, saya ditawarin menjadi ketua parti Banten, saya nolak Mas. Takut ketularan jadi artis. Jadi itu saya nolak. Kenapa? Saya pegang hidup sama April aja lumayan, sama pegang usaha sendiri gitu kan. Makanya adalah udah fokus aja lah, jangan mau terang lebar gitu kan. Sekarang saya lihat kan masih muda, otomatis tenaga, semangat ya kan, semangat belajar. Yang jelas yang muda itu biasanya yang berkarya dan punya semangat yang tinggi. Tapi tentu arahnya ya yang jelas gitu kan ya. Misi hidupnya pasti sebetulnya sekarang, sebelum saya nanti akan menggali lebih masalah kopi, masalah terjun di politik juga, angkatan muda ini juga ya luar biasa lah ini. Saya suka yang teman-teman yang memang apalagi masih muda yang kegiatannya sudah berkibun daripada kegiatannya yang nggak jelas gitu kan. Iya. Nah, tapi sudah banyak kontribusi gitu ya. Silakan Mas. Jadi kembali lagi kepada panggilan hati gitu. Suara hati ya. Suara hati. Jadi teman-teman ini pengen ada yang mewadahi Pak dari teman pengrajin tahu tempe. Awalnya di Kota Serang Pak. Iya. Dari 2008 saya sebagai anggota ya, karena saya juga pelaku pengrajin ya. Sebagai anggota vakum, dan 2018 itu udah mulai ada gejolak. Oke. Gejolak harga kacang yang 2018 2018 itu sudah jadi ketua belum kan? belum, masih anggota. Nah 2019 kita jadi didorong Pak sama teman-teman untuk dibentuk lagi. Tadinya kan vakum Pak. Tadinya vakum, tapi kegiatannya kan saya lihat banyak. Kegiatan tetap Pak. Itu kan kopi saya lihat besar ya. Besar Pak.
pengrajinnya bahkan punya kayak mall sendiri lah gitu kan. Betul. Iya. Jadi kalau Kopti itu dulunya Jaya Pak, Iya. di kabupaten sih jadi barometer dulunya. Oke. Yang di Keramat Batu. Dulu itu anggota setiap bulan 1 tahun sekali tuh naik haji. 1 tahun sekali. Iya, dari pembagian SHU. Luar biasa. Dan harga kacang di harga eceran tertinggi itu Kopti lebih rendah ketimbang di Agen. Iya. Sekarang terbalik Pak. SHU-nya setahun sekali cuma kebagian 1. Oke. Sekarang harga kacang di Kopti lebih mahal ketimbang di Agen. Harga kacang di Kopti lebih mahal di Agen. Kok bisa kayak gitu? Ya itu tadi Pak. Jadi semerautnya keuangan manajemen di Kopti sekarang ini Iya. akhirnya ditunggangi lah oleh Pihak pihak tertentu ya. Iya betul. Oknum lah ya. Oknum. Nah, Itu kita mau pengen membalikan kejayaan Kopti yang dulu. iya, iya. Eh, kita masih muda. Tentu kan nggak mudah juga. Kalau saya lihat itu kan anggota Kopti itu kan pak senior ya. Bahkan saya anggap tua lah ya. Betul. Saya kalau nyebut tua karena gede ya. Iya kan, saya udah pada tua-tua gitu kan, artinya. Tapi mereka kok mau dipimpin oleh anak muda gitu kan? Itu apa harapan mereka sehingga masih terpilih jadi ini? Padahal itu banyak dan besar waktu itu. Bisa. Saya melihat sendiri gitu kan. Jadi harapan mereka mungkin ya Pak ya, Iya. mungkin. Jadi saya bisa menjembatani kepada pemerintah daerah maupun pusat. Terus mungkin saya juga punya gagasan terkait program-program Kopti ke depan gitu ya. Contohnya gejolak paling besar itu di tahun 2020 konversi dari Kopti Kota Serang jadi Kopti Provinsi. Ya. Kita juga didorong sama Kepala Dinas Indah Provinsi untuk jadi provinsi. Oh itu. Karena kita meng-hire semua pengrajin tahu tempe Provinsi Banten. Iya, Kak, saya lihat memang yang di Keramat itu yang paling besar sebenarnya. Betul. Iya, maka strategis banget dalam hal pengendalian masalah perdagangan tahu dan tempe dengan ada nilai tambahnya di Kopti itu gitu kan. Menjaga lah ya, menjaga. Bahkan bisa menekan inflasi dari sisi di provinsi dari sisi tahu tempe gitu kan. Itu yang barangkali karena dampaknya ya kita udah sama-sama paham lah ya. Kita ini masih makan tahu dan tempe. Saya jujur sekarang aja makannya 3T, tempe, tahu, telur. Daging udah wah tuh mau katanya kan. Ikan katanya kalau salah makan ikan gatal-gatal kan. Jadi kayak gitu ini ya. Makanya ini menurut saya jangan dilihat takutnya tapi strategis banget gitu kan. Itu tuh gimana tuh Mas? Jangan salah Pak ya, tahu tempe kemarin kita libur 3 hari itu goncangannya luar biasa. Waktu ada kenaikan. Betul. Yang harga beli betul. Wah, tinggi banget sehingga sempat telepon itu ya. Betul. Iya ke kepala dinas ke ini ya. Iya itu memang ya makanya saya bilang tertarik ngajak ngobrol itu di podcast itu ya itu supaya orang jangan lihat sebelah mata. Padahal yang kita makan benar-benar tahu tempe gitu kan. Malah sekarang di era pandemi gini Pak, Oke. pemerintah kan menyarankan untuk makanan yang berprotein ya, Pak. Ya. Ini tahu tempe ini lebih besar Pak. Makanya kok sekarang masyarakat diharuskan untuk makanan yang berprotein, tapi harga kacangnya yang malah melambung, lebih mahal jadinya ketimbang orang beli ayam misal. Gitu. Oh jadi kemarin itu kan yang saya lihat, yang saya dengar malah pengrajin ya tahu tempe menjadi ya karena harga terbeli ya, sementara pemerintah daerah punten lah ya itu agak kurang begitu care gitu saya lihat padahal itu penjaga garda inflasi salah satunya selain faktor masuk sektor pangan juga kan iya itu apa itu penyebabnya apa sih Mas kemarin itu karena saya ada dua ya
Kalau kita bicara makro itu, ya kan, saya mungkin agak sedikit paham secara makronya. Itu, ya itu yang sebetulnya mau bisa sampai langka, peduli, harganya jadi tinggi. Kita itu kalau dalam bisnis paling sulit itu menaikkan harga produk kita di customer itu adalah apalagi sampai double digit gitu kan ya. Yang repot itu kenaikan bahan baku umpamanya 35-50%, kita ke customer menaikkan 10% aja nggak jadi. Nah, betul. Gimana tuh mensiasati kayak gitu tuh? Nah, uniknya tahu tempe ini sama Pak persis. Jadi Iya. mereka tuh ketika harga kacang melonjak tinggi, mereka nggak bisa Pak menaikkan serta-merta sendirian. Iya, Pas tahu saya alami jualan kayak gitu. betul Pak. Akhirnya itu tadi kita menginisiasi semua pengrajin seprovinsi Banten, kita kumpulkan Pak waktu itu. Waktu itu saya punya formula. Oke. Harga tahun 2020 di bulan November itu masih 9.000. Dari biasanya 7.500 jadi 9.000 Pak, langsung lonjak. 7.500 ya berapa persen? Waduh, hampir 30%-an ya, 30%-an. Dan kita punya formula, kumpulin, kita bikin harga acuan kacang jadi 10.000, walaupun masih 9.000 waktu Iya. itu. Kita bikin 10.000, dibikin formula lah, timbullah harga tahu produk kita naik 100 rupiah Pak, per satuan, Berapa? per satu biji. Satu biji. 100 rupiah. Kenaikannya juga nggak terlalu besar ke masyarakat. Akhirnya kita sepakati, kumpul semua, dan makanya kemarin saya minta Pak Sabot juga untuk Indah itu ada kontrol lah maksudnya. Betul. Karena kan tugas pemerintah mengontrol, Betul. mengendalikan. Betul. Iya, kalau kita nggak ada pengendali, nggak ada ininya, buat apa ada pemerintah? Betul. Ya logis jalan. Iya kan, tugas pemerintah itu membantu juga gitu kan, mengawasi, mengontrol, mengendalikan supaya apa? Salah satu elemen pangan ini tidak mendukung inflasi sebetulnya. Itu yang terus. Jadi waktu itu sudah nggak disepakati. Oke. Libur 3 hari. Kalau di Jabodetabek, Tegal, nasional lainnya mogok Pak. Oh iya, Mogok, mogok mereka ya. mogok. Kalau kita enggak, libur. Mogok berarti nggak dapat masukan ya. Betul. Kita libur Pak, libur Iya. dulu 3 hari untuk menyesuaikan harga produk. Tapi bukan kan bisa aja libur 3 hari dia sisihkan mogok. Kenapa? Iya sama kan? Iya sama. Betul. Kalau di truk nih yang ditakutin sama pemerintah, sama BUP, Badan Usaha Pelabuhan, kalau truk mogok, sama kapal-kapal, kalau truk mogok, itu kalau sampai mogok itu truk gitu ya, itu miliaran itu sangat. Wah itu kapal pada nggak bongkar semua gitu kan. Untuk menyisir di pasar juga sih Pak. Iya. Jadi Gimana? untuk menyisir pasar menaikkan harga kan, kalau kita mogok langsung harga tinggi. Malah tinggi ya ketika ini ya. Betul. Karena kelangkaan ya. Betul. Iya. Jadi mau nggak mau ketika kita produksi sedikit itu pasti disikat Pak sama customer. Oh, Walaupun iya. harganya lebih mahal gitu. Ya, karena orang semua butuh tempe tahu lah ya. Terutama rumah makan kelas menengah ya Pak. Ya. Itu yang sering mereka. Iya. Ya Mas, selain kan di kopi juga jual kedelinya juga ya. Betul. Itu dari importer ya atau enggak ini Langsung impor? dari impor. Apa enggak keinginan jadi importer? Itu Pak. Lembaga lo besar ini dan mampu gitu kan. Saya yakin perbankan anggotanya jelas pasti ngedukung gitu kan. Makanya kemarin kita sempat ingin audiens dengan Pak Iya. WH sebetulnya terkait potensi kacang kedelai di Banten ini loh. Tapi udah ketemu enggak? Pak WH mungkin masih pandemi, masih belum mau ketemu. Bukan Pak WH ini suara hati teman-teman asosiasi himpunan. Pak WH itu paling susah katanya ditemuin sama. Betul. Ya supaya denger aja lah. Kita apa adanya aja lah. Betul. Kita punya kepala pemerintahan, Betul. ya gubernur gitu kan. Jangan seolah setiap yang menuan waktu itu kamu minta proyek gitu kan. Paling susah itu. Jadi kita dianggap nggak ada gitu. Betul. Harusnya nggak seperti itulah. Kacang kedelai itu oke. potensi banget Pak sebetulnya. Kemarin mungkin Indak ya provinsi minta kita berapa sih kebutuhan kacang kedelai Iya. yang ada di provinsi Banten.
kita kan total provinsi Banten itu ada 1.900 Pak pengrajin tahu tempe. 1.900 Iya. pengrajin tahu tempe. Iya, cuma itu dalam ikatan kita ada yang namanya perhimpunan usaha kecil menengah, Oke. bukan di Kopti ini. Iya. Kalau Kopti sih anggota kita baru 100-an Pak. Nah, tapi perhimpunan komunitas pengrajin kecil menengah ini mereka siap kok ketika kita menyediakan kacang gitu, kacang kedelai siap mereka beli di kita. Iya. Cuma kendala kita ya tadi Pak, kalau jadi importir kan kita nggak bisa Pak melawan tax. Wah iya, semua serba kartel. Kartelitas itu di Indonesia itu luar biasa lah ya. Kalau kita bicara tentang kedaulatan pangan, faktanya kita sebagian besar impor. Ya. Anggota kita ada 1.900 Pak. Taruh paling kecil itu 200 kilo satu pengrajin ya Pak. Kita 1.900 paling kecil 200 kilo 200 kilo per per hari. Jadi berapa ribu ton tuh? Itu hampir 380 ton 380 ton sehari. satu Hari Pak. satu hari satu pengrajin. Betul. Itu yang kita hitungnya 200 kilo ya Pak. Berarti kalau 1.900 sehari kemudian dikali 1 bulan dikapitalkan berapa duit tuh? Oh iya Pak. Luar biasa. Ini masih muda pegang duitnya gede banget. Ya, enggak. Makanya saya belum tertarik ngajak ngobrol itu di podcast itu ya itu supaya orang jangan lihat sebelah mata. Padahal yang kita makan benar-benar tahu tempe gitu kan. Malah sekarang di era pandemi gini Pak, Oke. pemerintah kan menyarankan untuk makanan yang berprotein ya Pak. Ya. Ini tahu tempe ini lebih besar Pak. Makanya kok sekarang masyarakat diharuskan untuk makanan yang berprotein, tapi harga kacangnya yang malah melambung, Oh, iya. lebih mahal jadinya. Ketimbang Dengan masalah mungkin biaya dan lain sebagainya, finansial gitu, ada kan kasus-kasus itu jadi ya tantangannya lah ya, karena kan kita nggak mungkin lah hidup ini kan selalu berpasangan, ada susah ada senangnya itu. Ketika kita bisnis pun nggak selamanya kita happy, pasti dibangunnya oleh susah-susah dulu, berakhir ya dahulu kata namanya kan gitu ya. tahu tempe ini sama Pak persis. Jadi Iya. mereka tuh ketika harga kacang melonjak tinggi, mereka nggak bisa Pak naikkan serta-merta sendirian. Iya, Pasar saya ngalami jualan kerupuk kayak gitu. Betul Pak. Akhirnya itu tadi kita menginisiasi semua pengrajin seprovinsi Banten, kita kumpulkan Pak. Oke. Waktu itu saya punya formula. Oke. Harga tahun 2020 di bulan November itu masih 9.000. Dari biasanya 7.500 jadi 9.000 Pak. Langsung lonjakan. 7.500 ya. Berapa persen tuh? Waduh, hampir 30%-an lah ya. 30% ya. Nah, kita punya formula, kumpulin, kita bikin harga acuan kacang jadi 10.000 walaupun masih 9.000 waktu Iya. itu. Kita bikin 10.000, dibikin formula lah. Timbullah harga tahu produk kita naik 100 rupiah Pak per satuan. Kalau kita bisa sebutkan sih di pasar ini tahu sosis Pak, karena bentuknya potongannya kayak sosis. Nah, Ini ya, bisa Iya. disebutkan Mas, ini ya. Tahu sosis, tahu sutra ya. Tahu sosis. Oh, iya. Terus ada lagi tahu potong, tahu goreng. Kalau tahu asli lokal Banten itu potong sama goreng Pak. Beli produknya bukan hasil dari UMKM Banten, bisa dari luar. Betul. Kan kalau kecenderungannya sekarang itu banyak kita jual mentah, jual ke Jakarta, Jabar, balik Baik, begini ini sudah dalam bentuk ini gitu kan. Ini yang barangkali. Mangga silakan Mas. Ya, kita pengen juga sih masuk. Kita beberapa kali sih pernah supply ke Lion, Garuda Oke. NS-nya gitu. Nah, iya. Mungkin melalui Pak Ketua bisa mendorong untuk tahu ini bisa ada di supermarket gitu Pak. Kalau nggak supermarket, masuk ke corporate lah minimal. Beda kepala kan beda pikiran Pak. Ya. Itu tadi Pak, sebetulnya setiap hari itu masalah selalu ada. Iya. Masalah itu adanya di pasar Pak. Oh, di pasar ya? Betul. Oh, bukan di anggota ya? Iya, di anggota juga. Jadi anggota nih banyak juga Pak yang harga yang sudah kita sepakati, kita bisa menjembatani kepada pemerintah daerah maupun desa. Terus mungkin saya juga punya gagasan terkait program-program opti ke depan. Oke ya. Contohnya
gejolak paling besar itu di tahun 2020, konversi dari Kopti Kota Serang jadi Kopti Provinsi. Ya. Kita juga didorong sama Kepala Dinas Indah Provinsi untuk jadi provinsi. Oh itu. Karena kita meng-hire semua pengrajin tahu tempe seprovinsi Banten. Iya. Salah satu promotor lagi ini lah di Baduy Outbound itu, tapi karena nggak bisa, saya sebetulnya mau bahas ini juga gitu kan. Ya ini barangkali mumpung saya ingat juga ya, Iya. bapak-bapak yang di BP POM ya, Betul. di Kemenak juga, tolonglah teman-teman pengusaha kecil menengah ketika mengajukan untuk sertifikasi halal, tolong dipermudah dan dibantu. Siap. Gak apa-apa lah, kita singgung-singgung, kita pendapat lah, berpendapat ya. Tujuan kita kan buat kebaikan bersama ya. Betul. Yuk, lanjut Mas. Yang kedua, terkait kacang kedelai kan kita nggak bisa berbuat banyak Pak. Iya. Kita punya program untuk revitalisasi alat. Oke. Kita pengen alat itu bisa memangkas produksi. Ketika harga kacang kedelai itu tidak bisa kita turunkan, biaya produksinya yang kita kecilkan. Kita akhirnya punya kesadaran. Oke, silakan Mas. Closing terakhir. Paling dari saya untuk masyarakat seluruh Banten lah khususnya ya, nasional mungkin umumnya, di era pandemi ini lebih sering-sering makan tahu tempe aja Pak. Ya, oke ya. Situ aja. Punya tim yang kuat ya. Karena memang kita kalau dalam jadi pemimpin itu nggak bisa sendirian. Ya. Paling enak itu adalah bagaimana mengkolaborasi tim itu menjadi kekuatan untuk bisa mengkonkretkan visi itu menjadi